Selamat datang kembali di Bayu Sangkaya Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai membuat tes pada camilan LMS. Tes ini dapat digunakan baik untuk ujian maupun kuis untuk mengevaluasi penerimaan dari setiap student terhadap materi yang diberikan melalui LMS. Di dalam menu tes terdapat beberapa pilihan atau option yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah tes. Di situ bisa membuat tes baru, memasukkan sebuah pertanyaan, membuka kategori, atau merecycle pertanyaan yang sudah ada, dan bisa juga melakukan import dari berbagai open source platform maupun dari Microsoft Excel. Namun pada video ini akan saya tunjukkan adalah bagaimana membuat tes baru lalu melakukan randomize pertanyaan yang diberikan kepada student. Untuk itu kita klik saja create new test, lalu tuliskan nama tes yang akan ditampilkan, lalu bisa kita klik advance setting untuk menampilkan setting yang lebih dalam terhadap tes ini. Di sini saya ketikkan untuk nama tesnya, lalu di bawah ada feedback. Nah, di sini feedback ini akan menampilkan feedback dari kita terhadap jawaban dari student. Di sini bisa ada berbagai macam pilihan. Kalau untuk exam itu biasanya no feedback. Dapat dibaca di keterangannya, bisa dicoba bagaimana skenario apa yang ingin kita lakukan. Pengaturan selanjutnya adalah show score. Di sini digunakan untuk menampilkan skor dari setiap student yang mengerjakan tes ini. Di sini ada beberapa mode yang bisa dipilih. Kalau exam mode itu tidak menampilkan skor maupun jawaban. Kalau praktis atau yang untuk latihan bisa menampilkan skor, bisa juga untuk menampilkan setiap ini. Jadi dikumpulkan setiap dia melakukan satu attempt atau satu percobaan, skornya ditampilkan. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan karakteristik tes yang diberikan. Apakah tes ini merupakan kuis, hanya latihan, ataukah ujian. Lalu pilih bagaimana tes ini akan menampilkan, apakah satu pertanyaan per halaman atau langsung dalam satu halaman. Lalu setting selanjutnya, nah di sini untuk menampilkannya, dia tipe seleksinya gimana, apakah memang sudah diurutkan oleh trainer atau akan dilakukan random seperti itu. Dan jika kita memilih random, akan muncul lagi setting selanjutnya, yaitu akan berapa pertanyaan yang dilakukan randomisasi. Nah, secara default pilihannya adalah 1 sampai 10, all atau semua, dan no, tidak di random. Dan pilihan ini tidak saklek karena nanti akan berubah sesuai dengan jumlah pertanyaan yang kita miliki di tes ini. Jadi, jika kita mengetik 50 soal dan hanya akan menampilkan 20 soal saja untuk setiap percobaan dari student, kita nanti akan muncul angka 50 dan kita akan bisa memilih yang ditampilkan hanya 25 soal saja secara random. Sebagai contoh, saya akan menampilkan tes yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya melakukan randomisasi dari 24 pertanyaan, hanya 20 saja yang ditampilkan. Jadi seperti ini kalau memang memiliki jumlah soal yang lebih dari 10. Opsi selanjutnya untuk mengacak pilihan jawaban untuk menghindari kecurangan yang memanfaatkan urutan jawaban seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Pilihan penting selanjutnya adalah maksimal jumlah percobaan oleh student. Di sini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu student kehilangan koneksi sehingga dia harus mengulangi lagi dari awal. Pilihan selanjutnya adalah enable start time sama end time. Di sini sama seperti learning pad untuk membatasi waktu akses. Jika ingin melakukan tes, maka dua pilihan berikutnya yang propagate sama save correct answer itu tidak perlu di enable. Untuk review my answer di sini bisa dipilih apakah dia bisa memperbaiki jawabannya tadi atau tidak. Selanjutnya adalah untuk enable time control. Di sini untuk menampilkan countdown timer pada saat ujian berlangsung sehingga bisa membuat student waspada terhadap batas waktu.
Lalu pilihan selanjutnya itu adalah persentase dari nilai yang dapat dijadikan tolak ukur kelulusan setiap student. Dan satu box di bawahnya lagi adalah ketika selesai mengerjakan ujian, nanti student dapat ucapan apa dari dosen. Itu hanya opsi pilihan saja. Terserah mau diisi atau tidak. Selanjutnya bisa enable pilihan ini jika ujian ini dimasukkan ke dalam sebuah learning pad supaya otomatis terupdate seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa proceed to question untuk mulai menulis soal. Untuk soal sendiri ada beberapa jenis soal yang disediakan oleh Camilo. Yang pertama adalah soal dengan pilihan ganda tapi dengan satu jawaban benar. Lalu selanjutnya ada pilihan ganda namun lebih dari satu jawaban yang benar. Lalu di sebelahnya ada kotak isian singkat. Lalu ada benar salah, ada juga untuk uraian. Dan kalau kita lihat di sini banyak sekali tipe soal seperti soal yang digunakan untuk psikotes. Di situ ada bobot pilihan seperti yang ini lebih cocok untuk saya atau ini yang paling tidak cocok untuk saya. Bisa juga untuk soal yang menuliskan formula mencocokkan dan benar atau salah. Jadi sangat lengkap di sini contoh jenis-jenis soal yang disediakan hingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan course yang diampu. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan pertama yang akan saya buat yaitu adalah pertanyaan fill in the blanks atau menggunakan isian singkat. Nah, isian singkat dalam Camilo ini yaitu dia menggunakan bracket sebagai penanda jawaban. Jadi, Camilo ini ketika nanti student mengetikkan jawaban, dia akan mencocokkan kata yang ada di dalam bracket. Nah, ukuran bracket ini sendiri dapat diubah sesuai dengan panjang pendeknya jawaban. Namun yang perlu diperhatikan adalah jawaban dari student ini harus sama persis dengan yang ada di dalam bracket sehingga bisa terbaca dan ternilai oleh Camilo. Jika ingin memasukkan beberapa kemungkinan jawaban seperti kalau IP address kan bisa ditulis /24 atau spasi dengan subnetnya. Nah, itu jadi bisa menggunakan dua jawaban. Nanti ketika pemeriksaan itu kita bisa memberikan nilai sesuai dengan bobot soal. Jadi kalau memang salah satu yang benar berarti hanya dibenarkan satu saja, tidak semua kemungkinan kita benarkan karena itu akan membuat bobot menjadi lebih besar dibanding seharusnya. Lanjut membuat soal yang kedua yaitu dengan menggunakan multiple answer. Jadi di sini seperti multiple choice namun dengan lebih dari satu pilihan jawaban. Sehingga ulangi lebih dari satu pilihan jawaban yang benar sehingga bobotnya terbagi. Jadi misalkan seperti ini. Kita memiliki 4 pilihan jawaban dengan 2 jawaban yang benar. Lalu bobot untuk setiap soal adalah nilainya itu 2. Berarti nilai 2 tersebut harus dibagi ke dalam 2 jawaban yaitu masing-masing 1. Untuk melakukan setting seperti ini jangan lupa untuk diklik true untuk pilihan yang benar lalu masukkan bobot skornya seperti itu. Nah, di sini juga bisa dibuat jika memang jawaban salah itu dinilai minus, di situ tinggal tulis angka minus. Lanjut ke soal berikutnya yaitu dengan tipe multiple choice. Kalau ini adalah tipe soal yang umum yang ada hanya satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan. Ini sama seperti hampir mirip dengan yang multiple answer, hanya saja hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, jangan lupa juga untuk diklik true untuk jawaban yang benar. Karena jika radio buttonnya tidak dipilih, nanti dia tidak memiliki jawaban yang benar untuk soal yang ini. Nah, dalam multiple answer dan multiple choice ini ada kolom feedback. Itu adalah feedback yang ditampilkan dalam pilihan pertama dalam membuat tes sebelumnya. Jadi kalau dia memilih ini nanti akan keluar feedback apa. Misalkan dia salah
memilih atau dia memilih yang benar, kita bisa menampilkan feedback, selamat Anda jawabannya benar, seperti itu. Dan ini tergantung dari setiap trainer akan memberikan feedback atau tidak terhadap jawaban dari student. Soal selanjutnya yang saya buat adalah soal open question. Nah, kalau untuk soal ini merupakan soal uraian yang diberikan oleh trainer kepada student, dan student mengerjakannya dengan mengetik sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Seperti itu, namanya juga open question yang berbentuk uraian. Dan nanti ketika pemeriksaan pun diserahkan kepada trainer. Tapi tetap saja untuk bobot defaultnya tetap harus dipilih. Selanjutnya tuliskan skor dan klik add question to the test. Nah, setelah kembali ke halaman tes, kita sudah memiliki 4 pertanyaan yang akan diberikan kepada student. Tetapi dalam hal ini saya menginginkan bahwa student dalam setiap attempt hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Sehingga harus kita ubah jumlah random question yang muncul, yaitu dipilih 2 saja dari 4 pertanyaan yang akan diberikan kepada student. Lalu setelah dilakukan randomize, kita bisa mengecek di situ sudah berubah ya, jadi 2 dari 4 pertanyaan. Dan selanjutnya kita bisa mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk tes ini, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, berarti sudah siap dikerjakan oleh student. Dan jika belum, masih bisa ditambahkan atau diedit lagi. Ini penting untuk meyakinkan bahwa tidak ada soal yang salah dan tidak ada jawaban yang keliru, tidak ada pilihan jawaban yang keliru. Penyusunan soal ujian sudah selesai dilakukan. Selanjutnya adalah membuat learning pad untuk memasukkan ujian ini ke dalam sebuah learning pad. Nah, di sini seperti biasa hanya membuat learning pad baru saja, namun item yang dimasukkan hanya tes ini saja. Untuk penyusunan learning pad bisa melihat video saya yang lain, yaitu yang tutorial menggunakan learning pad dalam Camilo. Selanjutnya jika sudah siap, maka ujian ini siap diakses oleh student. Lalu ini adalah tampilan layar student yang mengerjakan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam learning pad dan mengerjakan dalam 3 kali percobaan atau 3 kali attempt. Silahkan dilihat, seperti inilah student mengerjakan ujiannya. Bisa dilihat di situ ada timer yang berjalan, lalu dalam setiap attempt-nya student mendapatkan 2 random question. Bisa berbeda, bisa sama ya, tergantung dari randomize-nya, tergantung dari Camilonya. Setelah mahasiswa melakukan ujian, sekarang waktunya dosen untuk memeriksa ujian. Kita bisa langsung masuk melalui menu tes. Lalu di situ ada ujian, tinggal masuk saja ke dalamnya. Di situ sudah ada 2 question per student dari 4, 2 per 4. Di situ terlihat yang dilakukan sekarang adalah masuk ke results and feedback. Ketika masuk ke result and feedback, di situ terlihat sudah ada tes student melakukan 3 kali attempt. Dia menggunakan maksimum attempt untuk ujian ini. Dan di setiap attempt atau di setiap percobaan itu nilainya berbeda-beda. Sekarang kita coba melakukan grade activity untuk dengan skor tertinggi. Situ dia menjawab dengan benar 4/4 atau 2 pertanyaan benar. Nah, di sini yang terlihat adalah di situ ada your choice sama expected choice. Expected choice adalah jawaban yang benar, jawaban yang kita masukkan di kunci jawaban. Sementara your choice adalah jawaban dari mahasiswa atau dari student tersebut. Kalau sudah, tinggal di correct test, lalu bisa terlihat di situ dia mendapatkan nilai 100 ya, 100% atau 4/4. Lalu kita kembali ke menu tes, kita coba grade activity yang lain, yang dia mendapatkan soal yang lain. Di sini yang kedua tertinggi ataupun yang ketiga tertinggi. Saya coba 50% dulu. Kenapa bisa 50%? Karena dia mendapatkan soal
uraian di situ masih depending, jadi menunggu feedback dari trainer. Nah, dari sini dari trainer bisa melakukan grade apakah tadi kan nilai yang benar adalah 2. Nah, kalau soal uraian itu nilainya akan berurutan dari 0 sampai dengan skor yang ditentukan. Tinggal klik correct test lalu akan keluar hasilnya. Karena di sini dia 50%, maka dia tidak lulus seperti itu. Lalu coba lagi grade activity satu lagi. Nah, jika ujian dilakukan dalam beberapa kali percobaan atau beberapa kali attempts, wajib diberitahukan di awal sebelum ujian bahwa bagaimanakah seorang trainer akan menilai ujian dari studentnya ini. Apakah akan menggunakan nilai tertinggi atau akan menggunakan nilai rata-rata. Namun yang perlu diingat, jika menggunakan nilai rata-rata, maka ada dua hal yang penting harus diingat. Yang pertama, Camilo tidak menyediakan, sehingga harus melakukan hitung manual untuk nilai rata-rata. Lalu yang kedua, kalau menggunakan nilai rata-rata tidak akan terekam oleh Camilo, karena Camilo ini yang divalidasi oleh trainer adalah nilai dari setiap percobaan atau setiap attempt. Silahkan dipilih oleh trainer sesuai dengan gayanya masing-masing. Di pemeriksaan yang ketiga ini, saya memperlihatkan bagaimana caranya memberikan feedback terhadap jawaban dari student. Sini dosen bisa menuliskan teori maupun komentar terhadap jawaban yang diberikan oleh student melalui ujian yang sudah dikerjakan. Lalu di sini juga terlihat jawaban mahasiswa yang benar akan jenis soal fill in the blank atau isian singkat. Seperti ini cara Camilo menilai sesuai dengan yang ada di bracket kunci jawaban. Dengan berakhirnya ujian dan student mendapatkan validasi nilai dari trainer, maka berakhir pula video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah untuk dilakukan. Terima kasih.